Halo pemirsa saham hari ini. IHSG kita hari ini kayak yang mau dipaksa untuk turun nih. Gimana? Bahaya, panik? Gak perlu, tenang aja. Karena yang namanya ketemu daerah resisten pasti mantul kayak begini gitu ya. Dinaikin, kejeduk. Pasti ada turun-turunnya dan ngomong-ngomong ini ada gap. Jadi kalau misalnya besok turun, kita doain supaya nggak tembus dari EMA 21-nya, nggak tembus dari EMA 8-nya. Dan kalau misalnya turun terus ya udah, berarti nggak tembus dari support terkuat kita, oke? Jadi kalau misalnya rekan-rekan ingin trading, ini masih menarik untuk swing sih masih bisa. Dan kalau misalnya nanti pada saat IHSG turun, turun kayak begini, teman-teman bisa koleksi saham-saham big caps yang biasanya akan dipakai untuk window dressing. Untuk besok ada sebuah saham swing. Saham apa itu? Java. Kenapa? Karena Java kalau teman-teman perhatikan ini adalah sebuah area support yang banyak banget orang butuhkan, alias di sini banyak demand-nya gitu ya. Kalau harganya udah daerah sekitar 1.560-an, banyak yang pengen koleksi dan akhirnya harganya malah naik lagi gitu ya. Nih, harganya udah sampai sini biasanya dipaksa untuk naik lagi. Jadi, kalau misalnya besok akan menyentuh di 1.560-an, teman-teman bisa spekulatif beli. Walaupun kondisinya masih EMA 89 itu posisinya di atas dan kita candlestick-nya di bawah. Jadi ini masih downtrend banget. Karena memang kalau misalnya yang namanya bottom fishing posisinya kayak begitu. Nih, di tanggal 30 Juli juga posisinya kan di bawah banget. Dan ini lebih ngeri sebenarnya. Nah, lihat EMA 89 jauh banget dari candlestick kita. Tapi dia bermain konsolidasi dan naik gitu ya. Sampai 1985. Lumayan kalau misalnya rekan-rekan bisa beli dari bawah, profitnya berapa? 26%. Oke. Jadi rekan-rekan kalau misalnya tertarik bisa beli JPFA di 1550 sampai 1580, TP1 di 1710, TP2 di 1950. Stop loss di bawah 1540. Ini untuk swing jangka panjang banget. BGTG adalah saham-saham bank-bank kecil yang bisa rekan-rekan koleksi. Karena ngomong-ngomong BGTG sudah mentok di daerah resistennya, apakah dia tembus? Nah, kita tunggu besok. Kalau misalnya memang tembus, maka dia akan naik tinggi sekali. Nah, rekan-rekan bisa pakai target seperti ini. Nah, minimal sampai 382. Kalau misalnya rekan-rekan ingin koleksi bisa beli di 320 sampai 330, TP amannya di 3460 atau 356, stop loss di bawah 338. Kalau misalnya ternyata naik terus, dia minimal sampai ke 384. Oke? AGRS gimana? AGRS ini sudah terkena bottomnya gitu ya dan sepertinya mantul. EMA 8 sudah crossing EMA 21 dan dia menuju ke atas. Rekan bisa coba beli di 188 sampai 190, TP1 di 194, TP2 di 196 dan stop loss di bawah 186. Yang bikin menarik ini banyak jarum-jarum kayak begini, jadi rekan-rekan bisa coba untuk copetan aja. Hati-hati, daerah 203 adalah daerah resisten yang kuat ya. DNAR, apakah dia mantul dari EMA 8? Sepertinya mantul. Rekan-rekan bisa coba beli di 350 sampai 356, TP1 di 364, TP2 di 372, stop loss di bawah 344. Ada BVIC, BVIC. Nah, rekan-rekan bisa coba beli di 250 sampai 256, TP1 di 262, TP2 di 272 dan stop loss di bawah 244. Kalau misalnya rekan-rekan perhatikan, ini adalah daerah support, daerah resisten maksudnya, yang cukup kuat dan dia berhasil nembus hari ini. Jadi posisinya dia menarik untuk naik minimal sampai 316 gitu ya. BBKP gimana? BBKP ini sempat terjun bebas dalam banget dan dia naik. Ini adalah area konsolidasinya, bukan area yang kuat untuk naik terus. Rekan-rekan bisa coba beli di 308 sampai 310, TP1 di 318, TP2 di 324, stop loss di bawah 306 hanya untuk fast trade aja ya. INPC juga sama, rekan-rekan bisa coba beli di 1153 sampai 155, TP1 di 163, TP2 di 167, stop loss di bawah 149, stokastiknya udah jenuh dan dia udah posisinya mau naik tapi candlesticknya nggak kuat. Hati-hati. BKSW gimana? Udah nembus EMA 89 sih sebenarnya.
dan dia stokastiknya mau jenuh. Jadi rekan-rekan kalau misalnya tertarik bisa beli di 228 sampai 232, TP1 di 244, TP2 di 248. Kalau misalnya tembus di 2200 dari 248, rekan-rekan bisa targetin sampai 270. Stop lossnya di bawah 222 ya. Ada ISSP, apakah dia mantul? Nah, bisa rekan-rekan perhatikan. MA8-nya sudah mulai memutih dan dia posisinya sudah oversold banget. ISSP menarik, dibeli di 422 sampai 428, TP1 di 438, TP2 di 446, stop loss di bawah 420. Kalau misalnya dia nembus 472 gitu ya, kalau misalnya ternyata besok ada kenaikan tinggi sekali menembus 472, menarik nih untuk minimal sampai 506. Ada SMDR, nah SMDR ini sudah menembus resistennya dan rekan-rekan bisa coba beli di 10.10 sampai 10.30, TP1 di 10.55, TP2 di 10.75, stop loss di bawah 995. Apakah dia akan naik tinggi sekali? Ya kita tidak tahu gitu ya. Kalau misalnya ternyata dia naik tinggi sekali, minimal sampai 10.75 deh. Oh itu udah TP2 ya. Kalau misalnya masih naik lagi, nembus 10.85 ya, bisa targetin sampai 11.50. CASH, rekan-rekan bisa coba beli di 386 sampai 390, TP1 di 402, TP2 di 408, stop loss di bawah 382. Apakah dia mantul dari daerah supportnya? Sepertinya iya. OASA, dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Rekan-rekan bisa coba beli di 324 sampai 330, TP1 di 338, TP2 di 344, stop loss di bawah 318. Kalau misalnya dia naik di atas 344 gitu ya, bisa targetin sampai 380 loh. LUCK, rekan-rekan bisa coba cek LUCK karena bentuk higher high dan higher low, dan walaupun di sini masih ada gap sedikit, rekan-rekan bisa coba beli di 406 sampai 414, TP1 di 426, TP2 di 436, stop loss di bawah 398. Stokastiknya juga sudah menarik loh. Ada PKPK, dia menuju ke arah jenuh, tapi masih ada kemungkinan naik. Rekan-rekan bisa coba beli di 170 sampai 172, TP1 di 177, TP2 di 181, dan stop loss di bawah 169. WAPO, apakah dia mantul untuk higher high? Ini apakah sebuah higher low? Kita tidak tahu. Rekan-rekan bisa coba beli di 201 sampai 206, TP1 di 211, TP2 di 215, stop loss di bawah 193. Volumenya juga cukup besar, tapi belum menembus resisten. Bukan untuk swing ya. MPO, nah dia udah turun lama banget. Sepertinya dia mantul. Apakah benar mantul? Dia belum menuju ke arah overbought gitu ya, tetapi memang menuju ke sana. Dan masih di bawah MA89. Rekan-rekan bisa coba beli di 112 sampai 114, TP1 di 117, dan take profit kedua di 119. Stop lossnya di bawah 111 ya. Itulah saham-saham yang kebanyakan dari bank-bank kecil gitu. Bank-bank kecil malah justru banyak yang naik tinggi sekali, dan saham-saham LQ45 banyak yang merah. Jadi posisi IHSG belum bisa nembus resisten kelihatannya, karena dia mau nembus malah merah dan ditutup melemah. Jadi rekan-rekan harus tetap waspada karena ini sepertinya membentuk double, bukan double top, tapi ini membentuk head and shoulders. Oke? Tetap fokus, tetap pasang stop loss, dan semoga cuan buat kita besok.